Selamat pagi pemirsa, senang sekali Good News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Nora Niswatun Hairina dengan sebuah informasi yang telah kami rangkum dalam Good News pagi ini. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti pembangunan Global Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir di tahun 2015. SDGs memiliki beberapa tujuan, diantaranya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan salah satu outputnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif, serta kerja layak untuk semua. Bagi Indonesia, kesejahteraan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Impres Desa Tertinggal. Salah satu tujuan pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifra Ivana. Saat ini saya sedang berada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, untuk meliput beberapa informasi terkait penerapan tujuan SDGs Desa Poin ke-8 sebagai program peningkatan pembangunan ekonomi. Kami akan mencari tahu bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Desa Bojongkoneng saat ini. Desa Bojongkoneng merupakan desa dengan jumlah penduduk 17.509 jiwa. Desa yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah satu desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbilang masih rendah. Desa Bojongkoneng juga dikategorikan sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Bogor karena memiliki penduduk terbanyak penerima PKH. Saya Suganda sebagai Sekretaris Desa Bojongkoneng. Harian utama masyarakat di Desa Bojongkoneng ini, Pak? Kalau tadinya sih kebanyakan bertani ya. Kalau untuk sekarang berhubung untuk lahan sekarang sudah dipergunakan sama ya pengembang, sekarang beralih ke swadaya ya, kayak semacam dagang sembako atau bikin kuliner, tempat warung makan atau apa, kebanyakan itu sekarang. Jadi untuk mata pencarian lebih cenderung ke dagang sekarang. Ya. Kemudian bagaimana pengaruh dana desa yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kepada masyarakat Desa Bojongkoneng? Untuk dana desa, sebagian kita arahkan ke infrastruktur pembangunannya. Maksud dan tujuannya untuk ya memudahkan untuk pemulihan perekonomian juga maksudnya. Sebagian kita ada yang dibagikan langsung tunai. Itu ada program dari pemerintah sekarang, sistem BLT itu bantuan langsung tunai untuk mereka yang kurang mampu. Itu kalau arah dari dana desa ya yang dikucurkan sama pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apakah ada program lain yang dibuat sendiri dari pihak instansi desa yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Bojongkoneng ini? Baik, kalau untuk cita-cita juga ya kita untuk memajukan desa kami di sini, kita sekarang lagi bikin semacam
BUMDes gitu ya, cuman kita maunya BUMDes itu di luar dana dari pemerintah ya, kita bikin sendiri, kita mengundang investor atau yang mau kerja sama dengan kita. Alhamdulillah sekarang kita semacam bikin tempat wisata atau tempat tempat kuliner gitu. Itu maksudnya untuk menunjang perekonomian di kita, itu yang desa lakukan saat ini untuk membantu perkembangan ekonomi juga. Berhubung dari mungkin ya bukan tidak ada dari pemerintah, tidak mumpuni ya, kita terpaksa mengundang ya investor yang mau kerjasama dengan kita. Berdasarkan hasil wawancara kami, dapat diambil salah satu kesimpulan bahwa Desa Bojongkoneng memang merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa tertinggal. Desa tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi pelayanan umum, dan penyelenggara pemerintahan yang masih minim. Ditambah dengan berkurangnya lahan pertanian yang menjadi awal mata pencarian penduduk Bojongkoneng, saat ini banyak penduduk desa Bojongkoneng yang akhirnya beralih profesi menjadi profesi lain guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal itu juga sesuai dengan narasumber yang kami jumpai, yaitu pengrajin cobek di desa Bojongkoneng. Baik pemirsa, saat ini kami berada di salah satu tempat pengrajin cobek di daerah Desa Bojongkoneng untuk mencari tahu informasi mengenai salah satu mata pencarian yang menjadi ikon di Desa Bojongkoneng. Perkenalkan, nama saya Apis dari Kampung Cibingbin ya. Saya pengrajin cobek batu asli. Oke, pertanyaan pertama, sudah berapa lama AA menekuni pekerjaan sebagai pengrajin cobek? Udah setahun. Oke, siap, sekitar setahun. Iya. Kemudian, mengapa pekerjaan pengrajin cobek menjadi pilihan pekerjaan? Karena di antara yang lain cuman bikin cobek yang paling istilahnya nggak diatur waktunya. Kemudian berapa nih kira-kira pendapatan rata-rata per bulan yang bisa AA peroleh dari penjualan cobek ini? Sekitar 3 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pemasaran dari kerajinan cobek ini? Ya paling kita masarin di Facebook, kalau enggak di Lazada. Terus kira-kira berapa sih kisaran harga cobek yang dijual di sini? Tergantung ukuran Kak. Kalau misalkan yang kecil bisa ada yang 30.000 satu set. Kalau yang besar kira-kira berapa? Ada yang juga yang 150 ada. Itu tergantung ukuran sih Kak. Dan yang terakhir, dalam waktu sebulan berapa jumlah rata-rata cobek yang dapat terjual? Ya sekitar ada 400, ada sih 400. Berdasarkan hasil investigasi kami, didapati bahwa kerajinan cobek merupakan salah satu mata pencarian sekaligus ikon dari Desa Bojongkoneng. Kerajinan membuat cobek merupakan bidang yang menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Desa yang terletak dengan banyak keindahan alamnya ini menjadikan masyarakat Desa Bojongkoneng juga akhirnya membuka berbagai usaha mikro seperti berdagang yang biasa dikenal dengan usaha warung jurang. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, saya asli warga Bojongkoneng dan saya salah satu pengelola dari warung jurang Bojongkoneng. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi penggiat UMKM di Desa Bojongkoneng ini? Kurang lebih sekitar 7 tahun, kita start di 2015 akhir dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Selanjutnya, bagaimana keadaan UMKM penjualan Bapak saat ini? Namanya jualan sih ya, dagang itu pasti siklusnya tidak fair, naik turun. Kadang rame, kadang juga sepi gitu. Tapi alhamdulillah sih intinya masih di sini jualan kita. Yang penting faktor cuaca salah satu adalah pendukung. Ketika memang cuacanya bagus, cerah itu sore hari, tidak mesti weekend, di hari-hari biasa pun kita alhamdulillah pengunjung ramai dari sore ke malam. Kayak gitu sih. Sebelumnya apakah Bapak pernah bekerja sebagai pekerja lain sebelum memulai UMKM ini? Alhamdulillah sebelum mengelola warung saya pernah sebagai karyawan juga pernah, terus usaha juga pernah. Yang paling lama saya pernah jadi karyawan itu di kampus itu, kemudian di bidang jasa itu perangkat desa. Banyak program yang saya jual sana, rafting, outbound, camping dan lain sebagainya. Kurang lebih selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 awal Januari saya baru istirahat resign, fokus akhirnya di kedai ini.
Nah, yang terakhir, berapa pendapatan rata-rata per bulan yang bisa Bapak dapatkan dari hasil penjualan UMKM Bapak ini? Saya kurang lebih sekitar di angka 5 juta lah ya, kalau kita yang dirasakannya itu pendapatan bersih ya 5 juta, alhamdulillah ada lah gitu buat keluarga. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Sekian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Norani Sotun Haidina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.